Oke, halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi di sistem IASOL. Yang pertama, silahkan siapkan laptop atau HP kalian, kemudian buka browser, bisa Mozilla Firefox atau bisa Google Chrome. Kemudian, silahkan ketikkan atau masuk ke halaman awal Google. Jika sudah masuk ke halaman awal Google, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka silahkan ketikkan IASOL, lalu enter. Nah, Google akan mengarahkan kita pada halaman seperti ini. Dan IASOL sudah muncul pada baris pertama. Kita pilih yang Unaki Logon. Ini adalah IASOL. Jika sudah diklik IASOL, maka tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari IASOL. Silahkan isi username. Username adalah NIM kalian atau nomor induk mahasiswa. Setiap mahasiswa berbeda-beda. Dan isikan NIM itu hanya berupa angka. Tidak menggunakan titik. Kemudian ya pasti password juga setiap mahasiswa berbeda-beda. Hanya kalian yang tahu. Oke, saya ulangi. Username adalah NIM atau nomor induk mahasiswa berupa angka, tidak menggunakan titik. Kemudian password hanya masing-masing mahasiswa yang mengetahui. Jika sudah login, maka akan muncul halaman awal seperti ini. Oke, jika sudah login atau sudah masuk pada halaman awal, saya tunjukkan di pojok kiri itu ada panel, ada beberapa panel, yaitu di bagian akademik ada KHS, kurikulum mahasiswa, kartu rencana studi. Nah, kemudian ada jadwal, kelas, nilai, dan default. Kita tidak langsung ke kartu rencana studi. Kenapa? Karena di sini kartu rencana studi adalah hasil kartu rencana studi yang sudah jadi. Artinya hasil yang sudah diinputkan. Jika kalian belum mengisi kartu rencana studi, maka kita yang klik adalah kelas, bukan yang ini. Jadi yang klik adalah kelas, karena kita belum mengisi, kita akan mengisi. Oke, saya klik ke kelas. Nah, ketika saya pilih kelas, ini akan muncul banyak jadwal. Oke, akan muncul banyak jadwal. Pastikan di atas kiri itu semester adalah semester berjalan. Semester berjalan pada video ini dibuat adalah semester genap 2023-2024. Jadi sudah pas ya. Kemudian filter adalah untuk mengelompokkan jadwal kalian ke dalam prodi tertentu. Di sini, nah, ada beberapa macam prodi yang ada. Saya mencontohkan menggunakan manajemen. Oke, di sini sudah manajemen. Nah, tapi di jadwal itu sendiri itu kan masih ada pagi, sore, dan lain-lain. Maka paling mudah untuk mengelompokkannya lagi ke dalam satu satu kelas tertentu, yaitu pagi atau sore atau Sabtu atau Solafide. Nah, maka di text to search-nya mari kita ketik pagi misalnya seperti itu. Nah, ketika saya sudah ketikkan pagi di atas di text to search-nya dan saya klik search, maka akan muncul jadwal kelas pagi. Tidak ada kelas sore lagi jika dilihat. Jadi di bagian kiri ini sudah tidak ada kelas sore lagi. Ini pagi semua. Nah, sekarang saya akan menginputkan jadwal.
Nah, jadwal itu dapatnya nanti dari mana atau daftar mata kuliahnya dari mana? Daftar mata kuliah akan diberikan oleh masing-masing ketua program studi sebelum kalian mengisi KRS. Jadi silakan yang belum kenal dengan ketua program studinya silahkan kenalan. Jadi nanti jadwal akan diberikan oleh Kaprodi ya. Nah, ini saya kembali lagi bahwa contoh di NIM ini atau NIM yang saya gunakan ini adalah mahasiswa semester 2. Untuk lebih mudahnya, saya mensortir atau mengurutkan semester. Nah, ini dari kecil ke besar. Maka pada semnya ini, yang tulisan sem ini, artinya semester, itu saya klik. Nah, ketika sudah saya klik, maka semesternya urut dari kecil menjadi besar. Kalau misalnya semesternya dari besar ke kecil, ya bisa-bisa saja. Tapi kalau kalian bingung ketika urutannya dari besar ke kecil, silahkan klik semnya sekali lagi. Maka nanti akan berubah lagi. Nanti kalau saya klik lagi ya berubah lagi dari besar ke kecil. Kalau saya klik lagi ya nanti berubah lagi dari kecil ke besar. Jadi seperti itu. Nah, kayak tadi saya mencontohkan bahwa NIM ini adalah semester 2. Oke, berarti ini ada semester 2 sampai sini ya, sampai makro. Nah, kebetulan Kaprodinya misalnya menyuruh kalian untuk silakan ambil semua mata kuliah semester 2. Oh ya sudah. Semua mata kuliah semester 2 diambil. Silakan cara mengambilnya gimana? Diklik yang kotak kecil di kiri, bagian kiri. Ini diklik semua. Karena tadi perintahnya adalah Kaprodi memerintahkan kalau ambil seluruh mata kuliah semester 2. Lah, ini yang semester 2 sudah saya ambil semua ini. Nah, ketika sudah diambil semua, maka apa yang dilakukan? Maka klik daftar yang ada di atas tengah. Klik daftar. Oke, jika terjadi tulisan jumlah SKS rencana studi melebihi beban maksimum, itu artinya dalam kartu rencana studi kalian, pertama, mungkin sudah ada isinya. Yang kedua adalah kalian mengambil SKS-nya terlalu banyak. Coba, karena sebagai contoh ya ini ya. Katakanlah jumlah SKS rencana studi melebihi beban maksimum. Kita ambil kasus adalah, mungkin terlalu banyak gitu ya. Maka saya kurangi, semisal seperti itu. Ada yang saya kurangi. Jadi saya kurangi 2 mata kuliah. Kita coba daftarkan kembali. Nah, ketika didaftarkan kembali, sudah bisa. Kenapa kok didaftarkan kembali itu sudah bisa? Nah, karena tadi jumlah beban maksimumnya itu 24. Sedangkan nih, beban kredit yang seharusnya diambil adalah 18. Jadi seperti itu. Tapi setelah kita lihat, ternyata total SKS-nya baru 14. Masih ada 4 SKS lagi. Gitu. Masih ada 4 SKS lagi. Kita bisa menambahkan, mata kuliah lagi. Caranya gimana? Ya sudah, klik lagi di kelas.
Oke, saya sudah klik tadi bagian kelas. Nah, ini muncul jadwal lagi nih, banyak lagi. Ya, sama tadi. Saya kelompokkan. Saya klik pagi di atas ini. Nah, nanti otomatis akan menjadi kelas pagi semua. Tadi sisa 4 ya. Saya akan menambahkan satu mata kuliah yang beban SKS-nya adalah 3 SKS. Oke, kalau sudah, ya sudah daftar. Nah, ketika tadi sudah didaftarkan, total SKS-nya menjadi 17. Yang tadinya 14, sekarang jadi 17. Kenapa? Karena tadi saya mengambil mata kuliah tambahan sebesar satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Jika sudah, ya sudah, klik proses rencana studi. Selamat, KRS kalian sudah terisi. Terus tiba-tiba, nah ini ada kasus lagi, contoh. Pak, saya mau mengisi ulang KRS gitu, karena ada yang salah. Oke, ini kesalahan yang paling sering dialami oleh mahasiswa. Saya contohkan. Ini dalam posisi KRS sudah diproses ya. Nah, saya kembali ke kelas lagi. Saya mau mengambil mata kuliah lainnya gitu. Misal. Oke, sebagai contoh saya mau mengambil mata kuliah lainnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Terus saya klik daftar. Nah, kemudian ada tulisan rencana studi telah diproses. Nah, ini adalah kejadian yang paling sering dialami oleh mahasiswa. Rencana studi telah diproses, artinya kalian sudah klik proses rencana studi. Bagaimana cara meresetnya atau mengatur ulang? Cara mengatur ulangnya ya silahkan klik kartu rencana studi kembali. Ya, silahkan filternya diisi dengan masing-masing program studi kalian. Dalam kasus ini adalah manajemen. Nah, di sini oke. Di sini sudah ada reset ya, merah ya. Kita atur ulang. Kita klik reset. Nah, jika sudah, misalnya tadi saya tidak mau mengambil manajemen keuangan 1. Saya tidak mau mengambil itu dulu, misalnya seperti itu. Karena saya rasa susah, ya sudah, saya hapus gitu. Tadi ya, sudah diklik, klik kotak, terus dipencet delete atau hapus. Nah, ini artinya total SKS-nya akan berkurang lagi nih, jadi 14. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke kelas. Nah, kita cari lagi tuh yang tadi. Oh, saya mau mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Seperti itu. Kita klik. Lalu daftar. Nah, selamat. Manajemen sumber daya manusia sudah didaftarkan. Bisa kan? Kenapa? Karena tadi sudah direset. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi oleh mahasiswa lagi adalah sudah mengganti KRS, tapi lupa untuk menekan proses rencana studi atau mengklik proses rencana studi. Itu kesalahan mahasiswa yang sering terjadi. Ketika KRS sudah selesai diinput, jangan lupa ya, klik proses rencana studi. Ketika diklik proses rencana studi dan warnanya berubah menjadi merah, tulisannya reset proses, ini artinya KRS kalian sudah siap. KRS kalian sudah siap.
Jadi seperti itu. Jika masih ada kesulitan dalam menginputkan KRS yang belum disampaikan dalam video ini, silahkan bisa ditanyakan ke Kaprodi masing-masing. Terima kasih semuanya.